Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review dari makalah kami yang berjudul Alam dan Lingkungan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Novia Istandari dengan NIM 055, yang kedua Amalia Novitasari dengan NIM 056, yang ketiga Emma Kurniawinanti dengan NIM 057, dan yang keempat Titin Setiana dengan NIM 058. Alam dan lingkungan. Yang pertama, alam semesta. Dari pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat, manusia menyadari dirinya berada dalam satu alam yang luasnya tidak terbatas dan tidak terukur, dibanding dirinya yang secara fisik teramat kecil. Demikian, ternyata alam ini mempengaruhi hidup dan tindakan-tindakannya. Keberuntungannya, bahkan seluruh hidupnya berpautan dan bergantung pada alam sekelilingnya. Dari kesadaran ini, muncullah pertanyaan hakikat lain, yaitu, kapankah alam semesta ini terjadi? Bagaimana alam ini terjadi? Dari sumber apa alam semesta ini memperoleh hidupnya? Apakah akhir yang dituju dengan gerakan ini? Tentu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak berhenti di situ saja. Bahkan manusia akan terus bertanya. Demikianlah setidaknya kegelisahan lain manusia yang selanjutnya mendorong lahirnya penelitian-penelitian tentang alam semesta. Kendatipun ilmu pengetahuan kealaman telah sedemikian maju dan mampu menyajikan jawaban-jawaban menakjubkan, namun hingga kini jawaban-jawaban tersebut betul-betul belum memuaskan. Kosmologi Al-Quran. Dalam Al-Quran, alam adalah segala apa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanya dua, yaitu Allah dan alam semesta. Alam adalah yang diciptakan, makhluk, sedangkan Allah adalah pencipta, Kholik. Maka dalam Al-Quran, Allah bergelar Rabbul Alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Mengenai penciptaan alam semesta yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Artinya, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Ayat ini menegaskan bahwa Allah lah sang pencipta langit dan bumi, yang memiliki kekuasaan absolut, otoritatif, dan distinct. Berbeda. Kekuasaan ini bisa kita resapi dari kata kun, yang berarti terjadi secara tiba-tiba. Namun demikian, kata kun tidak berarti sesuatu yang dikehendaki Allah tanpa proses. Dengan memperhatikan kata berikutnya, yang berbentuk kata kerja sekarang atau akan datang. Demikian bahwa penciptaan langit dan bumi pada ayat lain disebutkan terjadi dalam waktu 6 hari atau bertumbuh dalam 6 masa yang panjang. Selanjutnya, mekanisme alam atau sunatullah. Alam semesta adalah suatu kosmos yang dalam bahasa ilmu pengetahuan ditentukan oleh laws of nature atau dalam bahasa Islam disebut sunatullah. Hukum-hukum yang serba tetap yang mengatur dalam alam itu sesungguhnya adalah hukum Allah, sunatullah. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Hukum Allah pada makhluknya ada dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum Allah yang tertulis ialah yang diwahyukannya kepada para nabi dan rasul yang terhimpun menjadi kitab suci. Yang terakhir ialah Al-Quran. Hukum yang tertulis ini disebut sunnah Allah dalam sejarah. Ciri khas hukum Allah ini terletak pada reaksi waktunya, time response, lebih panjang. Mungkin lebih panjang dari usia manusia dan tidak dapat diketahui dengan jalan eksperimen menurut ilmu. Kemudian, hukum Allah yang tidak tertulis, ciri khasnya ialah reaksi waktu time response-nya pendek, lebih pendek dari usia manusia. Dapat dilakukan penelitian dan eksperimen. Selain itu, ia tidak melibatkan manusia. Misalnya, titik didih air ialah 100 derajat Celcius. Kalau air 1 liter dimasak di atas kompor 10 sumbu, kira-kira membutuhkan waktu mendidih 10 menit. Yang 10 menit itulah disebut reaksi waktu. Jauh lebih pendek dari usia manusia. Sehingga titik didih air dapat diketahui dengan mengukur suhu air itu ketika mendidih.
Maka semua hukum Allah yang reaksi waktunya pendek dan tidak melibatkan manusia, seperti hukum titik didih air, titik cair baja, hukum gravitasi, dan sebagainya, tidak diwahyukan Allah dalam Al-Quran. Hikmahnya agar manusia menggunakan anugerah Allah yang bernama akal, mengadakan pengembangan ilmu dan teknologi. Kedua, hukum Allah bersifat objektif, artinya hukum Allah itu berlaku pada apa dan pada siapa saja. Semua batu yang diangkat kemudian dilepas, sekalipun ia batu Ka'bah, pastilah jatuh juga. Sifat sunatullah ketiga adalah tetap, tidak pernah berubah sejak penciptaan alam semesta ini dan tidak akan berubah sampai hancurnya alam ini, kiamat. Hubungan manusia dan alam. Yang pertama adalah hubungan historis. Asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta merupakan topik yang menarik. Kapankah manusia pertama kali hadir di muka bumi ini? Makhluk apakah nenek moyang manusia dan bagaimana proses penurunan dan perubahan-perubahannya? Berlandaskan adanya persamaan bentuk morfologis dan fisiologis, dua alasan yang bersifat ideologis, pada abad ke-19 tumbuh suatu pemahaman tentang asal-usul manusia yang dikaitkan dengan primata. Berdasarkan kecenderungan mempertahankan pendapat memang ada semacam upaya terselubung untuk mempertua usia kehadiran manusia oleh sekelompok Darwinisme. Hal ini menyebabkan pengambilan kesimpulan yang serampangan dan mengaburkan fakta. Ramapithecus yang berusia 15 juta tahun dan Oreopithecus yang berusia 12 tahun dianggap sebagai manusia tertua. Pengamatan yang teliti menunjukkan bahwa kedua spesies tersebut lebih layak disebut kera daripada manusia. Yang kedua ada hubungan fungsional. Bagaimana proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Teori kosmozoa yang menyatukan bahwa manusia berasal dari luar angkasa, kenyataannya kurang mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Bukti-bukti ilmiah yang memperkuat hal itu pun tidak cukup kuat. Sebaliknya, pembahasan semakin mengarahkan bahwa bahan baku manusia berasal dari bumi tempat manusia itu sendiri berpijak. Dalam sistem kosmos manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tinjauan ilmiah tentang alam mendekatkan manusia kepada tata laku penciptanya dan dengan demikian mempertajam persepsi batin manusia untuk mendapatkan sesuatu penglihatan yang lebih dalam mengenai hal itu. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi-teknologi yang diterapkannya menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tiada batasnya. Namun, keharmonisan tidak senantiasa menghiasi hubungan manusia dengan alam semesta. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan dan banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.